Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Murid patuh. Dengan pikiran, Sen Subing mengambil api di bawah dan cauldron, ke dalam mulutnya. Tangan giok Sen Subing mengangkat pedupaan di udara, dan tiba-tiba tutupnya terbang menjauh dari pedupaan, diikuti oleh bejana di dalam pedupaan naik ke udara, terbang keluar dari pedupaan dan mendarat dengan mantap di kakinya. Tapi lihat, di kapal yang diam-diam berbaring, 12 pil hijau tubuh, terlihat jelas, pil seperti bayi meringkuk di dalamnya. Meskipun Sen Subing tidak dapat menyempurnakan Ultimate Zundan, dia masih tahu bahwa bayi itu benar-benar ban dan unik dari Ultimate Zundan. Janin dan melambangkan jiwa memulihkan Zundan, yang terbaik. Tuan, Sen Subing mencubit satu dan berkata dengan suara gemetar, ini benar-benar dan yang memulihkan jiwa dengan kualitas yang sangat tinggi. Tuan, Anda benar-benar hebat. Sen Subing sangat gembira. Bukankah itu hanya Zundan tingkat tinggi? Tenang dan santai. Tan Yun tertawa. Hihi, kepala Tang diselamatkan kali ini. Setelah Sen Subing menyingkirkan pil dan pedupaan, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Tan Yun. Tuan, murid saya harus mengirim pil ke Sekte Abadi sekarang. Baiklah, silakan, sudah waktunya bagi guru untuk pergi juga, kata Tan Yun. Tuan, lalu bagaimana murid saya akan menemukan Anda jika dia memiliki masalah mendesak di masa depan? Sen Subing menyukainya. Kalau begitu mari kita pasang bendera ungu di Gunung Abadi Changling. Tan Yun memikirkannya dan berkata, muridku mengerti. Setelah Sen Subing menjawab, dia tersenyum main-main dan berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki metode gong untuk magang? Ambil slip batu giok kosong dan berikan kepada tuanku. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya ke arah Sen Subing. Nah, ini kamu. Sen Subing membalik tangan batu gioknya dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip batu giok di tangannya dan memanipulasi indera spiritualnya untuk meresap ke dalamnya, menyapunya dan meninggalkan deretan tulisan tangan yang padat di slip batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan slip giok kepada Sen Subing dan menegur, Subing, Anda adalah kualifikasi ekstrim atribut ganda waktu dan ruang. Metode gong ini sangat cocok untuk Anda, ingat metode gong sekarang, lalu, hancurkan slip giok. Sangat misterius. Sen Subing bergumam dalam hatinya, mengambil batu giok itu dengan kedua tangan, dan tidak sabar untuk meresapi perasaan spiritualnya ke dalamnya. Seketika, sebaris tulisan, terpantul di benak. Kode ilahi yang jelas dari es. Kanon ilahi sejernih es, dinamai menurut Sen Subing. Kode ilahi dibagi menjadi 9 putaran, 12 lapisan per putaran. 1 giliran waktu pemurnian. Ruang pemurnian giliran kedua. 3 revolusi ruang dan waktu. 4 revolusi untuk memperbaiki alam semesta. 9 revolusi untuk menjadi dewa. Setelah Sen Subing selesai membaca Ice Clear Divine Canon, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi kegembiraan, kebingungan, kegembiraan, dan ketakutan yang rumit. Karena ini adalah teknik yang bisa membuat seseorang berkultivasi menjadi abadi dan naik ke Tuhan. Tiba-tiba dia merasa bahwa guru bukanlah orang biasa sama sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki metode gong seperti itu? Ketakutannya adalah semacam kekaguman yang datang dari lubuk jiwanya, untuk tuannya. Subing, tuanku dulu bukan orang di dunia ini, metode gong diturunkan kepadamu hari ini. Jika kamu berani membocorkannya secara pribadi, tuanku pasti akan membersihkan pintu. Tan Yun berkata tanpa ragu. Sen Subing buru-buru bersujud, magang bersumpah, jika Anda membocorkan rahasia Anda, magang mati di tempat. Subing, apakah kamu masih ingat kata tuanku, dulu tuanku punya murid. Tan Yun memikirkan, Lingxia Supreme, yang mengkhianatinya, dan suaranya menjadi dingin. Saya ingat, jika saya benar, murid Anda sebelumnya mengkhianati Anda. Sen Subing berkata dengan jujur, ketika murid itu memuja tuannya, dia berkata bahwa di masa depan dia akan secara pribadi membunuh murid yang mengkhianatimu. Yah, kalau begitu tuanku akan memberimu kesempatan. Tinju ganda Tan Yun mengepal, mata merajalela, kamu ingat, mantan kakak perempuanmu bernama Lingxia Tianzun, dan aku memberimu Ice Clear Divine Canon, teknik ini adalah musuh bebuyutannya. Tuan, murid saya akan ingat. Setelah Sen Subing menjawab dengan hormat, dia bertanya-tanya, Guru, seberapa kuat penghuni surgawi Lingxia? Apakah penghuni surgawi adalah nama Taoisnya?
Penghuni surgawi adalah gelar di atas Tuhan, jadi tentu saja Sen Subing tidak tahu. Itu juga dianggap sebagai nama daunnya. Niat membunuh di mata Tan Yun berangsur-angsur memudar, menatap Sen Subing yang berlutut, kekuatan-kekuatannya, hari ini kamu sama lemahnya dengan tahi lalat di depannya. Sangat kuat. Wajah Sen Subing sangat berubah. Soubing, aku tahu kau terobsesi dengan seni dan. Tan Yun menghela nafas, tetapi Anda harus tahu bahwa bahkan jika seni dan kuat, itu tidak sekuat teknik yang saya biarkan Anda kultivasi. Anda harus mengambil lebih banyak waktu untuk berkultivasi di masa depan. Murid saya akan mengingat ajaran guru saya. Sen Subing tampak hormat pada saat ini, tidak berani tunduk di depan Tan Yun lagi. Nah, kamu pergi tentang bisnismu dulu, tuanku ingin beristirahat di sini sebentar. Tan Yun tahu bahwa dia harus meninggalkan Sen Subing terlebih dahulu sebelum dia bisa pergi. Jika dia pergi lebih dulu dan Sen Subing mengetahui bahwa dia terbang dengan pedang atau mengendarai senjata sihir terbang yang hanya merupakan senjata harta karun kelas bawah, maka Sen Subing pasti akan curiga. Ya, guru, murid saya akan pergi. Sen Subing tampak gemetar ketakutan saat mengucapkan kata-kata itu. Begitu dia berbalik, dan kemudian kata-kata tawa Tan Yun terdengar, di masa depan, di depan tuanku, tidak perlu ditahan. Aku masih ingin kamu hidup seperti sebelumnya. Hihi, benarkah? Sen Subing melihat ke belakang dan tersenyum seperti bunga. Wajah bisa menjadi sangat cepat. Tan Yun sedikit terdiam. Benar saja, wanita seperti wajah anak berusia 3 tahun, mereka berubah ketika mengatakannya. Tuan, maka magang itu pergi dulu, jika Anda ingin magang memberi Anda lebih banyak pijatan, Anda harus sering datang untuk melihat magang. Oh. Pedang kekaisaran Sen Subing yang tersenyum terbang keluar dari aula sejernih es, dan kemudian, awan hijau dan ke atas, melanjutkan dingin sebelumnya seperti es, meledak ke langit. Tan Yun untuk mencegah Sen Subing pergi dan kembali, oleh karena itu, tinggallah selama setengah jam, untuk memastikan bahwa Sen Subing pergi, buru-buru kura-kura nafas kerudung dingin memudar, menuju luar aula dengan tergesa-gesa. Kakak, kenapa kamu di sini? Tan Yun baru saja melangkah keluar dari pintu aula ketika suara kejutan terdengar di atas kepalanya. Sangat dekat. Saat Tan Yun bergumam dalam pikirannya, Sen Qingfeng dan Sen Wendell terbang di depan Tan Yun dengan pedang mereka. Murid telah bertemu Penatua Sen dan Penatua ke-6. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya datang untuk menemui Chief, untuk bertanya kepada Chief apakah saya bisa memanjat lantai 108 menara ruang waktu biji Mastered Extreme untuk kedua kalinya dalam setahun. Hanya saja Chief Grand Elder tidak ada di sini. Oh, begitu. Sen Qingfeng menasihati, bocah, di masa depan ketika wanita itu tidak ada, Anda tidak boleh memasuki aula sejernih es lagi tanpa izin, jika wanita itu tahu ini adalah kejahatan besar. Murid ingat, Tan Yun sangat takut. Dan soal memanjat menara, kamu tidak perlu bertanya pada Nona. Sen Qingfeng menjelaskan, aturan ini ditetapkan oleh leluhur, tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa izin. Yah, murid mengerti. Jika tidak ada yang lain, murid akan pergi dulu. Tan Yun berkata, melihat Sen Qingfeng melambaikan tangannya padanya, lalu mengorbankan pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Abadi Changling. Tan Yun baru saja kembali ke Gunung Abadi Changling ketika Dan Yu menyapanya dan memberinya selamat. Dia mengatakan bahwa lebih dari 1 jam yang lalu, Sen Subing datang untuk mencari Sen Qingfeng, dan melihat bahwa Sen Qingfeng tidak ada di sana, jadi dia memerintahkan Dan Yu untuk menunggu Sen Qingfeng kembali, sehingga Sen Qingfeng dapat mengatur dirinya sendiri untuk berkultivasi Gunung Abadi dengan energi spiritual paling padat. Tan Yun mengungkapkan pemahamannya, kemudian kaki di pedang terbang, awan hijau dan tergantung di atas puncak Gunung Abadi Changling, tidak menemukan Delao memasang bendera. Sepertinya Delao belum menemukan 11 jenis bahan pemurnian. Yah, aku akan pergi ke arena seni bela diri raksasa untuk saat ini, memasuki pagoda ruang waktu biji Mastered kelas menengah untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kembali untuk melihatnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang dengan pedang selama lebih dari setengah jam dan tiba di lapangan pertunjukan bela diri. Setelah mengantri selama 3 hari di aula resmi, dia membayar batu roh selama 57 hari dan memasuki pagoda ruang waktu Mastered kelas menengah 678 untuk berkultivasi. Alasan membayar 57 hari batu roh justru karena setelah 57 hari, pagoda luar angkasa Mastered Extreme akan dibuka. Saat itu, meski Tan Yun tidak bisa memasuki lantai 108 untuk berkultivasi,
dia masih bisa naik ke lantai 99 untuk berkultivasi. 1 hari kultivasi di lantai 99 pagoda sama dengan 10 hari di dunia luar, yang lebih baik dari 3 hari di pagoda ruang waktu master kelas menengah. Di aken aula otorisasi, Liu Dahai melangkah keluar dari aula otorisasi, ke pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah ke-678, hati yang dingin tertawa, sampah, kamu mati. Liu Dahai segera menginjak pedang terbang, meledak ke lautan awan, menghilang. 2 jam kemudian, Gunung Abadi Pangdao, puncak gua, Liu Dahai menyingkirkan pedang terbang, membungkuk dan berkata, Penatua ketiga, bawahan untuk membawakanmu kabar baik. Masuk dan bicara. Bawahanku mengikuti perintah. Liu Dahai memasuki rumah gua, tetapi dia melihat Lu Wu dan Pang Xiyuan sedang minum anggur. Salam untuk 12 sesepuh. Setelah Liu Dahai mengepalkan tinjunya ke arah Lu Wu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. 12 tetua bukan orang luar, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Pang Xiyuan memerintahkan. Ini penatua ketiga. Liu Dahai memandang Pang Xiyuan dengan penuh kasih. Penatua ketiga, Anda benar-benar kenabian, mengantisipasi bahwa Tan Yun akan pergi ke arena seni bela diri untuk berkultivasi. Baru 2 jam yang lalu, Tan Yun memasuki pagoda ruang waktu biji master kelas menengah 678. Hahaha, bagus. Pang Xiyuan sangat gembira, kalau begitu tetua ini akan membunuh kura-kura di dalam toples, bajingan kecil ini hampir tidak bisa terbang. Liu Dahai membalik tangannya, sebuah token hitam muncul dari udara tipis, tangan memberikan token itu kepada Pang Xiyuan, penatua ketiga, ini adalah token cadangan untuk membuka pagoda ke-678, saya membawanya kepada Anda sesuai dengan penjelasan Anda sebelumnya. Sebelumnya, Pang Xiyuan menjelaskan bawahan yang telah menjaga aula resmi selama 3 bulan terakhir, Liu Hai, jika Tan Yun datang untuk berlatih di arena seni bela diri selama periode itu, dia meminta Liu Hai, untuk membawa token cadangan dari pagoda tempat Tan Yun berlatih, untuk dirinya sendiri. Setelah menerima token, Pang Xiyuan menasihati, kamu pertama-tama kembali ke aula resmi, terutama di malam hari, memeriksa sekeliling untuk melihat apakah Shen Qingfeng diam-diam melindungi Tan Yun. Setelah memastikan tidak ada, kamu segera memberitahu penatua ini. Setelah Liu Dahai memimpin pesanan dan pergi, Pang Xiyuan dan Lu Wu saling memandang dan melanjutkan untuk minum dengan gembira. 7 hari kemudian, malam itu gelap gulita seperti tinta, dan tidak ada bintang. Liu Dahai pergi dan kembali, dan berkata dengan meyakinkan, penatua ketiga, saya jamin dengan kepala saya bahwa tidak ada yang diam-diam melindungi Tan Yun. Bagus, bagus, sangat bagus. Pang Xiyuan tersenyum sengit dan menoleh ke Lu Wu yang mabuk, berkata, Kakak Lu, kamu minum sendirian di rumah dingin untuk saat ini, aku akan membunuh Tan Yun dan kembali. Baiklah terima kasih. Lu Wu, yang tampak mabuk, mengingatkan, Pang Xiandi, Tan Yun mungkin masih memiliki jimat harta karun di tangannya, kamu harus berhati-hati. Kakak Lu, jangan khawatir, di tanganku, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menginspirasi jimat harta karun sama sekali. Pang Xiyuan dengan senyum sengit, kaki di atas pedang terbang keluar dari gua, antar jemput pedang kekaisaran di langit malam yang gelap. 1 jam kemudian, di penghujung jam, saat yang buruk itu mendekat. Bulan gelap dan berangin, inilah saatnya untuk membunuh. Di dalam arena seni bela diri raksasa, sesosok halus berkedip menuju pagoda ruang waktu biji master sedang ke-678. Seperti hantu di malam hari, setiap kali berkedip, ia muncul sejauh 400 kaki. Di dalam pagoda, pada saat ini, duduk berlutut, dengan liar melahap energi spiritual langit dan bumi Tan Yun, sensitif untuk mendeteksi, jika bukan suara aliran udara, dari luar menara. Perasaan firasat yang tidak menyenangkan, dia tanpa sadar menyapu ke bagian belakang pintu menara, membalik tangannya di antara 2 jimat harta karun, saat mereka muncul di tangannya, pintu menara terbuka dengan keras, segera, lusinan aura pedang yang cemerlang, dari di luar menara meledak ke menara, memotong menara dalam radius 300 kaki. Menerangi malam yang gelap, yah, kenapa tidak ada orang di sana? Dengan suara terkejut, Tan Yun, yang bersembunyi di balik pintu, melihat sekilas melalui murid ilahi bahwa seorang pria berpakaian hitam bertopeng dari tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa telah memasuki pagoda. Dahi Tan Yun merembes dengan keringat dingin, dan melarikan diri ketika pria bertopeng itu dengan santai menutup pintu menara.
Dalam sekejap, Tan Yun bersiap untuk yang terburuk. Aku akan menidurimu. Tan Yun mengutuk dalam hatinya, tangan kanannya menuju punggung pria bertopeng hitam itu, tiba-tiba meluncur ke udara, dan dalam kejutan spasial, api Hong Meng setinggi 5 kaki, langsung menerkam pria berpakaian hitam itu. Ah, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan desisan tua yang menyedihkan, untuk pria tua itu menyingkir. Dalam sekejap, pria berbaju hitam meledak dari 10.000 tirai cahaya spiritual, nyala api Hong Meng akan terguncang pada saat itu, pagoda besar, dipenuhi dengan bau daging dan darah yang hangus. Tapi lihat bagian belakang pria berbaju hitam, daging dan darah telah menghilang, memperlihatkan tulang belakang. Hal tua, pergi ke neraka. Petir Tan Yun mengilhami atribut waktu, jimat jeda waktu. Jimat perlambat jeda waktu, disempurnakan oleh Tan Yun, dapat mempertahankan kekuatannya untuk satu tarikan napas, menyebabkan waktu melambat 2 kali lipat dalam radius 500 kaki, sementara Tan Yun tidak terpengaruh. Dia berada di dalam pagoda, tidak berani merangsang jimat ofensif, jika tidak kekuatan yang diberikan, cukup untuk menghancurkan pagoda harta karun kelas menengah, dan dirinya sendiri akan hancur berkeping-keping, tulang. Ketika jimat selang waktu, meledak dan menghilang, pria berbaju hitam menghilang di tempat, dengan surai pedang, dengan kecepatan kilat, menuju tusukan tenggorokan Tan Yun, bajingan kecil, pergi ke neraka. Kecepatan Tan Yun asli tidak bisa mengelak, hanya pada saat ini, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak, situasi bagaimana waktu menjadi 2 kali lebih lambat. Hal tua, pergi ke neraka. Tan Yun berteriak, setelah melakukan langkah ilahi, langsung menghindari pedang yang menusuk, tubuhnya ditutupi dengan energi spiritual emas muda yang menyembur keluar, dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam 3 kepalan tangan, menabrak tulang belakang pria berbaju hitam yang terbuka. Bajingan kecil, bahkan jika lelaki tua itu 2 kali lebih lambat, kamu masih bukan tandinganku. Saat pria bertopeng hitam itu mendesis, lapisan energi spiritual sangat cepat di belakang, membentuk pelindung tubuh. Setelah 3 pukulan, baju besi yang terbuat dari ilusi kekuatan spiritual hancur, Tan Yun berteriak, beri aku bakar. Api terhormat langsung menerkam punggung pria berbaju hitam itu lagi. Nyah. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah dan berbalik, mengeluarkan telapak tangan, mengalahkan api ilahi yang masuk. Kemudian, telapak tangan kirinya menamparkan ke arah Tan Yun yang dekat, telapak tangan yang sepertinya mengandung kekuatan gunung yang menjungkir balikkan laut, menyebabkan ruang di dalam pagoda benar-benar mendidih dan terdistorsi. Tan Yun mundur, telapak tangan kirinya diluncurkan dengan keras, segera, setinggi 3 kaki, nyala es Hong Meng, menyelimuti pria berbaju hitam itu, dalam sekejap, seluruh ruang pagoda besar, terkondensasi menjadi lapisan dingin setebal 10 kaki. Es. Pria berbaju hitam itu membeku di lapisan es, hanya kepala bertopeng, yang terbuka di luar lapisan es. Dan kali ini napas panjang telah berlalu, jeda waktu segera menghilang. Berikan orang tua itu rusak. Saat pria bertopeng berpakaian hitam berteriak dengan marah, hati Tan Yun ketakutan, tangan kanannya telah membuka pintu menara, dia melakukan langkah ilahi Hong Meng, mundur sambil tertawa, hal lama, pergi ke neraka. Sekaligus, 3 jimat badai surgawi dan jimat pemusnahan sangkar spasial di dalam cincin Qian Kun Tan Yun, bersama dengan atribut kematian, jimat kematian senyap, ditembakkan ke dalam pagoda bersama-sama. Lengan kanan Tan Yun melambai, pintu menara ditutup dengan keras, nyala es Hong Meng, nyala api Hong Meng dari menara keluar, masing-masing ke telapak tangan kiri, telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun menjentikkan jarinya, 5 energi spiritual, menembak ke pintu menara yang ditutupi dengan pola formasi, menghancurkan larangan membuka pintu menara dengan token. Ledakan jimat badai angin. Jimat kepunahan penangkaran spasial meledak. Silen Deat jimat meledak untukku. Peluit marah memotong sepanjang malam. Tan Yun segera melemparkan langkah ilahi, berkedip ke arah kubah langit, dia cemas, mengetahui bahwa kali ini untuk meledakkan 5 jimat yang berharga, untuk merobohkan pria bertopeng. Jika bahkan beberapa saat kemudian, pria bertopeng hitam bertopeng Soul Refining Realm 6 alam kekuatan, terikat untuk membebaskan diri dari perbudakan dingin, mengembalikan pembukaan larangan pintu menara bergegas keluar. Begitu bergegas keluar, dia pasti akan mati. Kecepatan lawan benar-benar terlalu cepat dari dirinya sendiri. Adapun yang tertinggal di menara api ilahi, nyala es ilahi, abadi, tidak akan dihancurkan karena serangan jimat harta karun. Ketika Tan Yun baru saja berkedip hingga 500 kaki di kehampaan,
678 pagoda ruang waktu Master sedang, sebenarnya mulai berkembang. Ketika pagoda setinggi 100 kaki, langsung berkembang menjadi 300 kaki, disertai dengan suara keras yang mengguncang 1000 mil, pagoda itu meledak. Fragmen tak berujung, disertai dengan badai besar, melesat ke segala arah, efek samping yang sangat kuat, seolah-olah mendistorsi ruang waktu. Dalam satu napas, ditelan baru saja melarikan diri ke 800 kaki dari kekosongan Tan Yun. Ah! Suara ratapan yang menyedihkan, dari mulut Tan Yun, dalam gelombang mengerikan setelah efek menyapu, jubah perak tubuh Tan Yun berkeping-keping. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terkoyak sepotong demi sepotong, seolah-olah dia dieksekusi oleh pedang terbang. Daging dan darah beterbangan, darah bernoda merah, tangan Tan Yun melindungi leher, dengan percikan darah, mati-matian berkedip menuju kehampaan. Ketika dia melarikan diri ke kekosongan setinggi 3000 kaki, penampilannya pada saat ini, tragis dan tak tertandingi. Di malam hari, samar-samar terlihat, kaki dan kakinya bahkan tanpa sepotong daging dan darah, hanya menyisakan tulang putih berdarah. Dan punggung, dada depan, kepala juga sama, hanya menyisakan tulang, hanya tulang rusuk yang hampir patah, organ dalam masih ada. Di kepalanya, telinga, hidung, dan darahnya menghilang, dan mata di dalam kerangka itu, mengungkapkan keinginan untuk hidup. Lengan dan tangannya telah kehilangan daging dan darahnya, dan hanya sepasang telapak tulang putih yang menutupi darah yang memancar dari lehernya. Aku ingin hidup. Kehendak yang tidak bisa dihancurkan memenuhi pikiran Tan Yun yang hampir pingsan. Cincin Qiankun di tulang jari, cahaya hitam menyala, dan perahu roh artefak harta karun kelas bawah hitam keluar dari bawah Tan Yun. Tan Yun yang sekarat, setelah menabrak perahu roh, mengarahkan perahu roh menuju gunung abadi Changling 10.000 mil jauhnya dan melesat pergi. Ah, bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, sosok berdarah melesat ke langit di atas arena seni bela diri, mengejar perahu roh 200 mil jauhnya. Pada saat ini, 6 tulang rusuk patah di dada Pang Siyuan, darah menyembur keluar dari dadanya yang runtuh, dia dibungkus dengan rambut, lengan kirinya hilang, dan tangan kanannya yang berdarah kehilangan satu jari. Kemarahan dan frustrasi memenuhi dada Pang Siyuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memasuki pagoda dan tidak membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun memiliki jimat perlambatan waktu yang langka dan jimat pembantaian sangkar tata ruang. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengeluarkan 6 jimat berharga untuk melawan dirinya sendiri. Jika bukan karena waktunya sendiri, setelah membebaskan diri dari es, dia mengorbankan perahu roh harta karun kelas menengah dan menggunakannya untuk menahan dirinya ke tanah, jika tidak, mayatnya pasti sudah hilang. Pada saat ini, kapal roh senjata harta karun kelas menengah Pang Siyuan, menyelamatkan hidupnya, tetapi hancur, terluka parah, dia hanya bisa memanfaatkan pedang terbang, mengejar Tan Yun. Cukup, di bawah langit malam yang gelap, Pang Siyuan, menggoyangkan kakinya di atas pedang terbangnya, melihat ke perahu roh artefak harta karun kelas bawah yang berjarak 20 mil dan lambat untuk mengejar, sangat marah sehingga dia hampir ingin muntah darah. Bajingan kecil terkutuk, jika bukan karena fakta bahwa aku terluka parah, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mengendarai perahu roh. Pang Siyuan mengabaikan trauma tubuhnya, dengan panik mendesak kekuatan spiritual tubuhnya, kecepatan pedang terbang tajam lebih cepat 10%. 20 mil, 19 mil. Jarak dengan Tan Yun, terus mendekat. Fang hanya pagoda senjata harta karun kelas menengah, meledak dan menghancurkan suara seberapa keras. Kekuatannya begitu kuat sehingga tanah yang diaspal dengan batu suan ungu, yang dikenal karena kekerasannya, ditutupi dengan retakan besar yang mengejutkan mata. Efek samping yang kuat menyebabkan beberapa gunung di sekitar arena seni bela diri runtuh, debu memenuhi langit, dan sepotong besar batu pecah jatuh seperti meteorit dan berguling di tepi arena. 999 pagoda ruang waktu Master Medium lainnya, telah runtuh. Dan aula resmi telah lama berada di bawah pengaruh pesta, hancur berkeping-keping. Arena seni bela diri raksasa itu penuh dengan kehancuran dan reruntuhan. Satu-satunya hal yang tetap berdiri di tengah arena seni bela diri adalah pagoda ruang waktu biji Master Extreme. Pada saat ini, 999 murid, dari dalam pagoda yang tergeletak di tanah, berkedip karena terkejut. Semua murid melihat sekeliling pada pemandangan seperti kepunahan di depan mereka, masing-masing sebodoh ayam kayu, setelah keheningan singkat, teriakan panik, merobek malam. Apa yang terjadi? Arena seni bela diri raksasa kita, bagaimana jadinya seperti ini? Iya, apakah orang kuat dari Vena lain turun? Itu terlalu mengerikan.
Siapa yang melakukannya? Lihat, semuanya, pagoda ruang waktu biji master sedang ke-678 dihancurkan. Apakah ada di antara kalian yang tahu, rekan murid mana yang berkultivasi di dalam? Aku ingat, kakak senior Tan Yun Tan, yang berkultivasi di dalam. Pagodanya hancur, sepertinya kakak laki-laki Tan meninggal. Tidak, aku harus melaporkan ini pada tetua kedua kita. Aku akan memberitahu orang tua kita untuk pergi juga. Sekaligus, semua murid memiliki jantung berdebar-debar di hati mereka memiliki kaki di pedang terbang, untuk melapor ke tetua masing-masing. Bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Pang Siyuan melihat perahu roh yang melaju 15 mil jauhnya dan tertawa berulang kali. Di dalam perahu roh, Tan Yun, yang dalam keadaan menyedihkan, tidak sadar, satu-satunya keyakinannya adalah melarikan diri. Bertahan hidup. 2 saat kemudian, ketika perahu roh hanya berjarak 300 mil dari Gunung Abadi Changling, Pang Siyuan, mengendarai pedang terbangnya, muncul 5 mil di belakang perahu dalam kehampaan. Lebih dekat, Tan Yun mengulurkan tangannya yang tidak berdaging, memanjat dengan susah payah, dan tiba-tiba berteriak dengan gembira, "Hebat, Sen Lao aku di sini, ayo selamatkan aku." Mendengar suaranya, 5 mil jauhnya dalam kehampaan, Pang Siyuan, yang kakinya di atas pedang terbang, tiba-tiba berhenti terbang, matanya dipenuhi kepanikan. Segera, sebuah suara tua masuk ke telinga Pang Siyuan, "Tan Yun jangan takut, lelaki tua itu ada di sini untuk menyelamatkanmu, aku ingin melihat siapa yang mengejarmu." Pang Siyuan, yang menegangkan sarafnya, kedinginan sampai ke tulang dan menoleh dan melarikan diri. Napas untuk melarikan diri 5 mil jauhnya, tiba-tiba terperangah, melompat seperti guntur, suara itu tidak seperti suara Sen King Feng, buruk. Apakah sampah kecil itu menyamar? Memikirkan hal ini, Pang Siyuan melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti Tan Yun, yang telah melarikan diri hingga 100 mil jauhnya, di mana ada bayangan Sen King Feng dalam kekosongan yang luas. Tan Yun ini, benar-benar terlalu licik. Pang Siyuan sangat marah, tetapi tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia tidak bisa lagi mengejar Tan Yun. Dan malam ini arena seni bela diri raksasa, dan membuat keributan besar. Setelah itu, kepala suku pasti akan membiarkan para tetua, termasuk dirinya sendiri, untuk pergi ke aula peringatan, penyelidikan. Gelap dan di sini, alis Pang Siyuan terkunci. Tidak, saya harus mencari alasan, jika tidak, Sen Subing melihat saya terluka, pasti akan mencurigai saya. Semakin Pang Siyuan memikirkannya, semakin takut dia buru-buru berbalik dan terbang menuju Gunung Abadi Pangdao 40.000 mil jauhnya. Tan Yun yang sekarat, ketika mengendarai perahu roh muncul di atas Gunung Abadi Changling, mantra pusing, tidak lagi mampu mengendalikan perahu roh menuju puncak-puncak kecelakaan. Suara keras yang memekakkan telinga, bergema di seluruh Gunung Abadi Changling, seluruh Gunung Abadi sedikit bergetar. Sial, sial, apa yang terjadi? Dan Yu bergegas keluar dari rumah. Dan Yu, ada apa? Dan Yu, apa yang terjadi? Apakah gempa? Murid taman obat lainnya berlari keluar dan melihat Dan Yu yang keluar lebih dulu dan bertanya-tanya. Banteng besar itu mengerutkan hidungnya, penuh perhatian berkata, itu masih perlu dikatakan, pasti gempa bumi, tidak bisakah orang lain menabrak Gunung Abadi Changling? Pergilah, lalu tidurlah. Big Bull berbalik, menyapa orang banyak ketika suara itu tiba-tiba berhenti, dia menggosok matanya, melihat ke lubang yang dalam ratusan meter, tiba-tiba berteriak, saudara-saudara, jangan bagus. Itu perahu roh kakak senior Tan. Saudara Tan dalam masalah. Dan Yu sangat cemas sehingga dia bergegas menuju perahu roh seperti binatang buas, dan ketika dia bertemu pepohonan di jalan, tubuhnya yang kuat langsung menghancurkannya. Saat dia berlari ke perahu roh, dia melihat ke arah Tan Yun, yang hampir berubah menjadi kerangka berdarah, melihat kembali ke orang-orang yang berlari dan berteriak, temukan dia Ken Sen, pergi sekarang. Kakak senior Tan tidak bisa melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan. 3 dari mereka meletakkan kaki mereka di atas pedang terbang dan terbang dengan tergesa-gesa menuju bagian belakang gunung. Kakak Tan, jangan mati, bangun. Aku dan Yu. Kakak Tan, bangun, siapa yang menyakitimu seperti ini? Saudara Tan, tolong bangun, kamu bahkan bisa naik pagoda ruang waktu biji Master Extreme, kamu sangat kuat, kamu tidak bisa mati. Surga, tolong buka matamu, jangan biarkan kakak laki-laki Tan mati. Tuhan, tolong, oh. Lebih dari 700 murid Taman Obat Gunung Roh, di sekitar perahu roh, melihat tubuh Tan Yun yang menyedihkan, telah berlutut, menangis dan berdoa agar surga membuka mata mereka, jangan biarkan Tan Yun mati. Beberapa saat kemudian, Sen King Feng buru-buru datang dan berteriak, semua menyingkir. Para murid menangis dan mundur dari perahu roh. Saat Sen King Feng bergegas ke perahu roh, dia melihat penampilan Tan Yun saat ini dan merasa pusing.
Orang-orang menjadi seperti ini. Bisakah dia tetap tidak mati? Sen Qingfeng gemetar, air mata tua berlutut di depan Tan Yun, jarinya gemetar, dengan lembut diletakkan di tulang lubang hidung Tan Yun. Ketika dia tidak merasakan nafas, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak akan, kehidupan bocah ini begitu besar, dia tidak akan mati. Sen Qingfeng dengan enggan mengangkat telapak tangannya yang gemetar, meraih tulang rusuk Tan Yun, dengan lembut menyentuh jantungnya, merasakan dingin yang datang dari ujung jarinya. Merasa jantung Tan Yun berhenti berdetak. Tidak, Sen Qingfeng berlutut di perahu roh, memiringkan kepalanya, mendesis, puff, seteguk darah. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tuhan, aku mohon padamu untuk mengambil nyawaku. Sen Qingfeng berteriak dengan suara serak, tolong lepaskan Tan Yun. Aku mohon, tolong gunakan hidupku yang lama untuk menukar nyawanya. Sen Qingfeng menangis memilukan, dia memegang tengkorak berdarah Tan Yun dan terus mengocoknya. Tan Yun, aku mohon kamu bangun, oke. Hidupmu begitu pahit, pada awalnya semua mengira kamu adalah jiwa ban yang terbuang. Para pemimpin utama sekte dalam memperlakukanmu sebagai sampah. Kamu sekarang begitu mudah terkenal dan nadi, bagaimana kamu bisa mati ah? Beri aku bangun, beri aku bangun. Sen Qingfeng terus gemetar, kepala Tan Yun, memanggil berulang kali, mengharapkan Tan Yun untuk bangun. Tapi tubuh Tan Yun, di tangannya berangsur-angsur dingin. Dinginnya es itu keterlaluan, menyebabkan sakit hati Sen Qingfeng. Sen Qingfeng menangis. Di belakangnya, lebih dari 700 murid Taman Obat Gunung Roh, juga melakukan hal yang sama. Para murid dari Sen Qingfeng menangis, mereka tahu bahwa Tan Yun sudah mati. Sekali yang membiarkan dirinya kembali ke martabat Tan kakak senior meninggal. Bahwa di pusat perhatian, bekas luka untuk naik ke pagoda 108 lantai kakak senior Tan tidak lagi. Angin meniup rambut orang banyak, tetapi tidak bisa meniup air mata di mata orang banyak. Tangisan yang menyayat hati, bergema di dunia untuk waktu yang lama. Setengah jam kemudian, Sen Qingfeng menangis serak, dia memeluk mayat Tan Yun, gemetar, tangisan putus asa, bergema ratusan mil dari ruang kosong, satu generasi iblis mati sebelum waktunya, apakah Vena dan sangat disayangkan, adalah Huang Fu Seng saya klan Malang ah. Tan Yun, orang tua itu akan membiarkanmu masuk ke dalam tanah Na. Jangan khawatir, orang tua bersumpah bahwa dia akan menemukan pembunuhnya dan membalas kematianmu. Sen Qingfeng memercikkan air mata sampai ke puncak Tan Yun. Para murid mengikuti sambil menangis. Dan Yu sudah lama menggembungkan matanya karena menangis, dia melihat kembali ke kerumunan dan tersedak. Kakak Tan sangat baik kepada kita dalam hidup, sekarang setelah dia pergi, semua orang tinggal bersamaku, gali kuburan untuk kakak senior Tan dan mengirimnya ke kematiannya. Dan Yu berteriak, melihat ke belakang tangan-tangan mulai dengan kasar memungut tanah, debu beterbangan, kuku-kukunya terlepas, 10 jari berlumuran darah. Saudara Tan, kami datang untuk mengantarmu pergi. Kakak senior Tan, perjalananmu bagus. Para murid berlutut di tanah, dan seperti Danyu, menggunakan jari-jari mereka yang berlumuran darah untuk memetik tanah yang keras. Apakah sakit? Tentu saja, tetapi rasa sakit yang datang dari tangan mereka kurang dari 1/10.000 rasa sakit yang disebabkan oleh kehilangan kakak senior Tan. Mereka akan menggunakan darah panas mereka untuk memalsukan kuburan Tan Yun. Mereka mengingat rasa sakit dari 10 jari mereka saat ini, sebagai cara untuk mengingat Tan Yun. Ketika fajar datang dan cahaya keemasan bersinar di bumi, kain putih berkibar di Gunung Abadi Changling. Sebuah makam tunggal di puncak-puncak luar biasa menyilaukan. Di dalam peti mati yang remang-remang, hampir hanya kerangka Tan Yun, yang awalnya mati dan mata tak bertuhan, semua melontarkan tatapan tajam. Suara penatua keenam alam pemurnian jiwa itu adalah penyamaran, aku pasti akan mencari tahu siapa kamu dan kemudian membuatmu terbunuh. Detak jantung yang lemah bergema di dalam jantung Tan Yun yang berdetak lambat. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa pihak lain akan secara terang-terangan berlari ke dalam pagoda dan menyerang dirinya sendiri. Untungnya, dia tidak mati. Segera, mata Tan Yun menunjukkan emosi yang dalam, air mata berkedip di matanya. Karena tadi malam, tangisan Sen Qingfeng dan kerumunan murid Taman Obat, dia bisa mendengarnya dengan sangat baik. Untuk sementara menyingkirkan pembunuhan musuhnya dan memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh, tadi malam di tengah tangisan orang banyak, Tan Yun memilih untuk diam dan memilih teknik pernapasan penyu untuk menghentikan detak jantungnya dan jatuh ke dalam keadaan dari kematian palsu. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia, menahan rasa sakit karena merobek jiwa, dan memotong gumpalan jiwa yang terkandung dalam token identitas. Sekarang token identitas telah dihancurkan, lampu kehidupan yang dipasang di tempat Sen Qingfeng telah lama padam. Faktanya, tadi malam, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh turun di Gunung Abadi Changling, dia meletakkan sebuah misteri.
Trik cangkang jangkrik emas untuk membuat semua orang mengira dia sudah mati. Biarkan semua musuh tahu bahwa dia tidak lagi di dunia, hanya dengan begitu dia, di masa depan, dapat mengolah hidupnya. Semua musuhku, tertawalah sesukamu. Kamu tidak akan tertawa lama. Suara lemah Tan Yun tertawa, kata-kata tertawa dingin, suara tawa dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sangat lelah, akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu. Tan Yun menutup matanya dengan lembut. Di dalam peti mati yang remang-remang, terlihat samar-samar, tubuhnya, yang hampir hanya kerangka, tumbuh daging dan darah karena pulih 10 kali lebih cepat. Sen Qingqiu dan Sen Wende tampak murung saat mereka berjaga di luar aula Bingqing, menunggu Sen Subing. Setengah jam kemudian, Sen Subing tersenyum seperti bunga, kaki di atas pedang terbang ditembak jatuh di puncak, dengan senang hati berkata, King Feng, Wende, untuk memberitahu Anda kabar baik, setelah Kepala Tang mengambil pil pemulihkan jiwa bermartabat yang disempurnakan oleh saya, Tuan, sekarang kesadarannya jernih. Hihi. Kepala Tang juga mengatakan bahwa dia bisa membiarkan saya menjadi penatua sekte dan vena abadi sekarang, tetapi kompetisi seni dan dari 3 sekte kuno dalam waktu 2 tahun sangat penting, dan dia mengatakan bahwa dia hanya akan lega jika dia membiarkan saya memimpin sekte dalam murid dan vein dan berpartisipasi dalam kompetisi. Sen Subing sangat gembira, dia juga berkata, jika saya dapat membuat jasa lagi, akan membiarkan saya menjadi sesepuh yang berjasa dari garis keturunan sekte abadi dan aku sangat menantikannya. Sen Subing berkata, tiba-tiba memikirkan kata-kata nasihat tuannya, jadi memandang Sen King Feng, bertanya, oh ya, saya meminta Anda untuk menetapkan gunung abadi yang baik untuk Tan Yun, hal ini tidak Anda lakukan. Mendengar itu, mata Sen King Feng merah dengan cepat, setetes air mata mengalir di pipi pucat berkerut, Nona, gunung abadi telah disiapkan untuk Tan Yun, hanya Tan Yun sesuatu terjadi. Sen King Feng ke samping Sen Wende, menghela nafas panjang, memejamkan mata, air mata menetes. Sen Subing melihat penampilan keduanya, jantung berdebar, senyum di wajah tiba-tiba memudar, ada sesuatu yang terjadi, apa artinya? Jika terluka, beri dia obat terbaik. Jika lumpuh, saya pribadi membawanya ke gerbang abadi, bahkan jika gerbang suci dan berdenyut untuk sembuh. Nona, Sen Wende berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, meninggal, terbunuh pagi ini. Apa yang kamu katakan? Tinju harum Sen Subing mengepal keras, api kemarahan dari dada membara, katakan lagi. Nona, Tan Yun sudah mati. Sen King Feng menangis. Tubuh Sen Subing bergetar, dan dia menjulurkan jarinya, menunjuk ke arah Sen King Feng, dan berkata dengan suara dingin, dia menciptakan mitos milik silsilah dan kita, murid seperti itu, Wende tidak sabar untuk memilikinya, tapi aku menyerahkannya padamu, bagaimana kamu merawat muridmu? Katakan padaku. Sen King Feng berlutut di tanah, terisak, Nona, ini semua salah budak tua itu, mengetahui bahwa ada banyak orang yang ingin membunuhnya, dan budak tua itu tidak melindunginya secara diam-diam, tolong hukum Nona. Berdebar, Sen Wende juga berlutut, Nona, King Feng juga sangat sedih atas kematian Tan Yun. Budak tua tahu bahwa Anda marah dan hanya menyalahkannya. Tolong jangan salahkan dia lagi. Hahaha. Hahaha. Sen Subing tiba-tiba tertawa, tawa sedih, dan vein kami benar-benar lelucon, hahaha. Sejak leluhur membangun sekte selama 50.000 tahun, pintu dalam sangat sulit untuk menghasilkan murid seperti Tan Yun, tetapi mati, ini bukan lelucon, apa? Sen Subing menarik napas dalam-dalam, katakan. Bagaimana dia mati? Sen Wende dengan jujur berkata, kembali ke Nona, investigasi semalam budak tua, Tan Yun kemarin di bidang seni bela diri, pagoda ruang waktu Master menengah nomor 678 di dalam retret. Pada akhir hari, seseorang benar-benar memasuki pagoda untuk membunuh Tan Yun, kekuatan orang ini, menghancurkan pagoda ruang waktu Master kelas menengah, Tan Yun harus berada di pagoda ledakan terpengaruh, ketika melarikan diri kembali ke Gunung Abadi Changling kehilangan nyawanya. Orang yang membunuh Tan Yun, sejak penghancuran menara ruang waktu harta karun kelas menengah, kekuatannya setidaknya tingkat keempat dari alam pemurnian jiwa. Bawahanku menyimpulkan bahwa salah satu tetua dan vein atau diaken kami yang melakukannya, atau tetua penegas sekte dalam Qiu Yongming, atau tetua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, kepala jiwa suci, memasuki dan vein dan menyerang Tan Yun. Selain itu, arena seni bela diri raksasa, akhir dari Jam Putra hampir hancur, dan sekarang seluruh murid dan vein berada di ujung tanduk. Pembunuh yang membunuh Tan Yun tidak disingkirkan, adalah aib terbesar dan veinku. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Sen Subing bisa dibayangkan. Muridnya sendiri sebenarnya sedang dikejar dan dibunuh di dalam pagoda ruang waktu Master kelas menengah. Untuk mengetahui bahwa arena seni bela diri raksasa adalah pedalaman dan vein, telah disebut tempat teraman bagi murid dan vein.
Memalukan, ini adalah rasa malu terbesar Sen Subing saya. Tubuh halus Sen Subing sering bergetar, mata indah menyala dengan nyala api kemarahan. Pembunuhnya tidak ditemukan, saya Sen Subing sehari tidak meninggalkan pintu dalam. Tangan giok Sen Subing dengan keras ke arah langit, sekaligus, pilar cahaya spiritual melonjak 1000 kaki, awalnya kosong dari kehampaan, lonceng besar 100 kaki. Dong, 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 dong. Segera, seputih salju, lonceng roh senjata luhur kelas bawah, satu demi satu memancarkan 9 suara lonceng, seolah-olah 9 gelombang tak terlihat, membanjiri area Vena dan seluas 80.000 mil di sekitar. Pada saat ini, aura padat pegunungan abadi, seorang murid, terlihat ngeri dengan pedang menuju arena seni bela diri raksasa. Semua orang tahu bahwa 9 lonceng yang berbunyi berarti bahwa kepala tetua akan berada di arena seni bela diri, memanggil semua tetua dan murid dari garis dan. Selain itu, hanya ketika garis dan dalam kesulitan, itu akan berdering. Apakah mereka berada dalam pengasingan atau alkimia, para murid dan tetua harus pergi ke sana. 9 suara belum terdengar selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, beberapa orang tahu bahwa saya khawatir itu ada hubungannya dengan Tan Yun, kebanyakan orang kehilangan kata-kata. Pada saat yang sama, Gua Gunung Abadi Pangdao. Pada dini hari tadi, Pang Xiyuan, yang telah mematahkan 6 tulang rusuk dan kehilangan lengan kirinya, kembali ke rumah gua, dan Lu Wu segera mengobati luka-lukanya. Pada saat ini, di dalam gua, ada mayat seorang murid tergeletak, dan tangan kiri dan ibu jari kecil kanan mayat itu tidak ada lagi. Tapi Lu Wu membunuh murid Pang Xiyuan dan menerima tangan kiri dan ibu jari kecil ke tubuh Pang Xiyuan. Keduanya bersekongkol, sarana kekejaman bisa dilihat. Praktik kejam seperti itu, dapat digambarkan sebagai keadilan surgawi, tidak berperasaan. Tentu saja, Pang Xiyuan juga berpikir untuk memotong kaki mayat itu dan memberikannya kepada muridnya Sun Anbei. Tetapi mengingat fakta bahwa Tan Yun telah merusak kaki Sun Abe di depan semua orang di arena seni bela diri raksasa, jika dia memberikan Sun Abe kakinya pada mayat pada saat ini, orang pasti akan mengetahui bahwa kaki Sun Abe dipotong dari seseorang, tubuh orang lain. Hal yang keterlaluan, Pang Xiyuan untuk khawatir bocor, tentu saja tidak akan membuat Sun Abe terhubung. Saudara Lu, apakah menurut Anda ketua, yang mengetahui bahwa Tan Yun terluka dan arena seni bela diri raksasa dihancurkan, yang memanggil semua orang? Pang Xiyuan menjadi berani. Pada saat ini, mereka berdua masih belum tahu tentang kematian Tan Yun. Yah, seharusnya untuk masalah ini. Wajah Lu Wu muram dan tidak senang, Pang Xiandi, bukan karena aku sedang membicarakanmu, kamu membunuh seorang Tan Yun, bagaimana kamu bisa membuat keributan besar? Sekarang bagus, itu memperingatkan jalang ini Sen Subing. Lu Wu menyilangkan alisnya. Orang yang bermata jernih akan tahu bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik ranah pemurnian jiwa yang menyebabkan kerusakan pada arena seni bela diri raksasa. Mendengar kata-kata ini, Pang Xiyuan kehilangan kata-kata, Saudara Lu, saya tidak bisa pergi dalam keadaan ini. Jika orang melihat saya terluka, mereka akan menyelidiki saya, dan kemudian, saya khawatir Anda juga akan terlibat. Lu Wu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan ini, saya akan pergi ke arena seni bela diri. Jika Sen Subing bertanya tentang Anda, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menghadapinya. Untuk jaga-jaga, Anda bersembunyi dulu. Baik, baik, kalau begitu terima kasih banyak Saudara Lu. 5 jam kemudian, matahari terbenam. Pada saat ini, di dalam arena seni bela diri yang hancur, lebih dari 60.000 murid, semuanya, tiba, satu persatu, berlutut di tanah, dengan marah melihat Sen Subing yang pavilion dan pembunuh di atas ruang biji Master Ekstrim Pagoda Waktu. Di depan para murid, selain Pang Xiyuan, 10 penatua lainnya, serta 80 diaken, berdiri di atas kaki mereka, menatap Sen Subing dengan hormat. Napas berat menyelimuti hati orang banyak, arena seni bela diri sangat sunyi, hanya ada suara siulan angin gunung yang bertiup. Sen Subing sedingin es, menghadap ke banyak tetua di depan para murid, dengan dingin berkata, di mana tetua ketiga? Lu Wu maju selangkah, kembali ke ketua, tetua ketiga pergi ke Sekte Abadi dan Fein untuk mengunjungi putranya Pang Tong. 12 penatua ketiga pergi lebih awal dan terlambat, tepat pada saat ini. Sen Wende dengan dingin mendengus. Sen Wende sangat curiga bahwa orang yang membunuh Tan Yun adalah Lu Wu, atau Pang Xiyuan, karena semalam bersama Sen Qingfeng, diselidiki, baru kemarin Tan Yun juga menghapus Sun Anbei, mempermalukan Pang Xiyuan. Tentu saja masalah ini, Sen Wende juga memberitahu Sen Subing. Hal pertama yang dicurigai Sen Subing adalah Lu Wu, Pang Xiyuan. Tetua ke-6, penatua ini menjawab ketua. Ketua belum berbicara, apakah giliranmu untuk berbicara terlalu banyak? Lu Wu berkata dengan senyum kasar, mungkinkah penatua ke-6 ingin mencari posisi ketua di depan semua orang? Jika tidak,
lalu siapa kamu? Untuk menanyai tetua ini, Lu Wu juga bukan seorang vegetarian, sebuah kalimat akan menjadi Shen Wende dengan wajah tua yang merah. Kamu, begitu Shen Wende membuka mulutnya, dia dipotong oleh Shen Subing. Wende, ketua ini mengajukan pertanyaan, kamu tidak menyela. Ya kepala, Shen Wende berkata dengan hormat. Di depan orang banyak, dia secara alami tidak memanggil Nona. 12 sesepuh, bagaimana Anda mengetahui bahwa penatua ketiga pergi ke sekte dalam? Shen Subing berkata dengan anggun, dan kapan dia pergi ke sekte dalam? Pelacur kecil ini, dia pasti sudah tahu tentang bentrokan antara tetua ketiga dan Tan Yun kemarin, dan memintaku dengan sengaja untuk membuatku mengungkapkan kelemahanku. Tidak mungkin, Lu Wu berkata diam-diam, membungkuk dan berkata. Kembali ke kepala, kemarin saat matahari terbenam, tetua ketiga mendekati bawahan saya. Karena putranya, Pang Tong, adalah murid ayah saya, dia ingin mencari bawahan saya dan memintanya untuk mengucapkan kata-kata baik untuk putranya di depan ayahku. Penatua ketiga dan bawahan mengobrol sejenak sebelum menuju ke gerbang abadi. Tentu saja jika ketua tidak mempercayaiku, dia secara pribadi dapat memeriksa dengan ayah keluargaku. Mendengar kata-kata ini, Shen Subing berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu memverifikasi, kepala ini hanya bertanya kemana tetua ketiga pergi. Karena dia telah pergi ke sekte abadi, maka kita tidak akan menunggunya. Verifikasi. Shen Subing merasa bahwa apakah masalah ini benar atau salah, itu tidak perlu. Jika itu salah, Lu Wu langsung menyapa ayahnya, dan bahkan jika dia pergi untuk memverifikasinya, ayahnya akan mengatakan bahwa Pang Xiyuan telah datang. Shen Subing memandang rendah kerumunan dan mengucapkan kata-kata pertama, menyebabkan semua orang terkejut. Kalian semua dipanggil ke sini hari ini karena apa yang terjadi di penghujung hari. Wajah Shen Subing membunuh, Tan Yun sedang berkultivasi di pagoda ruang waktu biji master sedang ke-678, dan setelah diserang, dia melarikan diri kembali ke Gunung Abadi Changling dan kehilangan nyawanya. Berita kematian Tan Yun seperti bom berat yang dilemparkan ke kerumunan, memicu kegemparan. Apa, kakak senior Tan sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Tan adalah orang kuat yang berperingkat tinggi di peringkat pertempuran dan dao kami. Sayang sekali, jika saudara Tan tidak mati muda, dia akan menduduki puncak peringkat Wolong di masa depan. Mendesah. Sementara para murid sedang berdiskusi, Lu Wu pertama-tama membeku, dan kemudian hatinya meledak dengan sukacita. Dia mengetahui dari mulut Pang Xiyuan bahwa seluruh tubuh Tan Yun hampir tanpa daging dan darah selama pelariannya. Dia berpikir bahwa Tan Yun telah meninggal dalam 9 kehidupan dengan luka parah, dan sekarang ketika dia mendengar berita kematian Tan Yun, jika tidak ada yang hadir, dia pasti ingin melihat ke langit dan mengaum. Kepala, bawahanku masih tidak percaya bahwa kejeniusan dan Fein kita, mati muda seperti ini. Penatua kedua Duchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga merasa telah menyia-nyiakan Suan King Flame yang dia berikan kepada Tan Yun. Ketua Penatua, di mana tubuh Tan Yun dimakamkan? Muridku ingin mengunjunginya. Luo Fan di antara kerumunan tampak sedih dan menundukkan kepalanya. Murid juga ingin mengunjunginya dan mempersembahkan dupa untuknya. Song Hong juga melakukan hal yang sama. Kepala Penatua, kami juga ingin mengunjungi kakak senior Tan. Sebagian besar murid berbicara dengan satu suara. Setelah melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar orang banyak diam, Shen Subing menghela nafas dan berkata, dia dimakamkan di Gunung Abadi Changling, jadi pergi dan temui dia jika kamu mau. Setelah kata-kata itu, Shen Subing menyapu para tetua dan diaken alam pemurnian jiwa, tatapannya semakin dingin, Tan Yun memiliki musuh dengan siapa? Kepala ini jelas, pembunuhnya, kepala ini pasti akan mencari tahu dan dieksekusi di depan umum. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli apa latar belakang Anda, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Tidak ada kesempatan. Juga, semoga pembunuhnya bukan dari silsilah dan kita. Jika ya, bahkan murid yang menciptakan mitos dan memanjat lantai 108 pagoda akan dibunuh. Maka si pembunuh adalah pendosa dari silsilah dan kita selama 1000 tahun. Setelah mengatakan itu, Shen Subing menatap Shen Wende dan berkata, masalah memulihkan arena seni bela diri ada di tangan Anda. Setelah kamu menghitung jumlah batu roh yang dibutuhkan, pergilah ke aula kekayaan dan sumber daya untuk mendapatkannya. Bawahanku mematuhi perintah. Ketika Shen Wende menjawab, Shen Subing yang kejam telah terbang menjauh dari medan perang dengan pedangnya. 2 jam kemudian, setelah Lu Wu memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke Gunung Abadi Pangdao dan memberitahu Pang Xiyuan, yang bersembunyi di dalam gunung, tentang kematian Tan Yun, dan mereka berdua bahagia. Dalam setengah bulan berikutnya, ada aliran murid yang tak ada habisnya yang pergi ke Gunung Abadi Changling untuk memberi hormat kepada Tan Yun. Generasi jenius jatuh, semua murid yang pergi untuk memberi penghormatan, semuanya sedih.
Pada saat yang sama, Lu Wu secara pribadi menceritakan berita kematian Tan Yun kepada Qiu Yongming, sesepuh penegak sekte dalam. Awalnya, mereka setuju bahwa jika Lu Wu membunuh Tan Yun, Qiu Yongming akan mengirim pedang terbang senjata Zun tingkat rendah atribut guntur ke Lu Wu. Namun, mengingat Shen Subing bertekad untuk menemukan si pembunuh, dia memberitahu Qiu Yongming bahwa kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia. Pedang terbang tidak diterima. Dalam setengah bulan ini, para pemimpin utama sekte dalam secara alami mendengar tentang kematian Tan Yun, serta pendakian Tan Yun ke lantai 108 menara ruang waktu biji Mastered Extreme lebih dari 3 bulan yang lalu. 8 kepala suku pertama kali terkejut bahwa mereka telah memalingkan muka, tetapi Tan Yun tidak sia-sia, tetapi seorang jenius yang muncul entah dari mana. Kemudian, 8 kepala senang, di masa depan untuk melihat Shen Subing dapat memiliki topik pembicaraan, sebenarnya murid yang kuat, tetapi meninggal dalam nada dan Anda mengklaim pagoda ruang waktu master teraman. 8 kepala, mendengar berita kematian Tan Yun, yang paling bahagia adalah bahwa kakek buyut dari Ordo Rubah Cangkong, Taois Jiwa Suci, meskipun dia tidak membunuh Tan Yun sendiri, untuk membalaskan dendam cicitnya, tetapi Tan Yun akhirnya mati. Selanjutnya, ada Taois 5 jiwa, Taois jiwa binatang, dan Taois murong. Taois 5 jiwa dapat melihat bahwa murid tercinta Sue Zian, yang berada di pengasingan, tertarik pada Tan Yun, meskipun dia mengaku memanggil saudara ipar Tan Yun, tetapi murid tercinta tertarik pada Tan Yun. Sekarang begitu Tan Yun meninggal, air lemak masa depan tidak mengalir keluar ladang, kepada Sue Zian, berjanji kepada cucunya. Mu Mengyu adalah satu-satunya murid pintu tertutup dari Taois jiwa binatang, karena Mengyu menyembah ke dalam garis keturunan jiwa binatang, Taois jiwa binatang akan membiarkan pelatihan pintu tertutupnya, semakin menyukai Mengyu. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menikahinya dengan putranya, yang merupakan murid berbakat pertama dari garis keturunan jiwa terbaik. Tapi dia tahu bahwa Meng Yu adalah tunangan Tan Yun, dia tidak pandai memisahkan Mu Mengyu dan Tan Yun, tetapi pada saat Tan Yun meninggal, dia berhak menunggu Mu Mengyu keluar dari bea cukai, untuk memfasilitasi pernikahan. Mu Mengyu dan putra kesayangannya. Gunung Abadi Murong, Aula Abadi Murong. Taois Murong mencibir, baguslah Tan Yun mati, sehingga dia tidak perlu terlibat dengan muridku Xiao di masa depan. Xiao adalah kebanggaan surga, dan akan menjadi andalan vena persenjataanku. Jika Tan Yun terhubung dengan Dan Fein, maka itu akan tetap. Di kepala utama berpikir, silsilah jiwa binatang tetua kedua Murong Hong, setiap kali saya memikirkan satu-satunya cucu Murong Kun, dibunuh oleh Tan Yun, akan dipenuhi dengan kemarahan. Sekarang mengetahui bahwa Tan Yun telah meninggal, dia akan mabuk, seolah-olah kehilangan akal, seolah-olah puncak meneriakkan nama cucunya. Bintang-bintang kabur, bulan kabur, kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Gunung Abadi Changling, kamu tidak diterima di sini, kamu pergi. Pergi, kamu tidak diterima di sini, kakak senior Tan tidak perlu kamu memberi hormat. Di atas puncak, di sebelah kuburan Tan Yun, ternak besar dan lusinan murid Taman Pil, menatap dengan kejam, seorang pemuda berjubah putih yang datang dengan santai, telah mengekspor. Pemuda berjubah putih, dengan tangannya menggoyangkan kipas lipat dan lubang hidungnya menghadap ke langit, sangat menjijikkan. Orang ini bukan orang lain, benar-benar sebelumnya oleh Tan Yun telah 2 kali menggores tangan dan kaki Pang He. Pada saat ini, di belakang Pang He masih sama seperti sebelumnya, 10 saudara kecil yang licik itu. Cek, cek, cek. Apakah kalian sekelompok tukang gatal-gatal kulit? Pang He mengejek, dengan tajam berteriak, Tuan datang untuk menawarkan dupa kepada Tan Yun, kamu masih berani berhenti. Tersesat. Kamu, apa yang kamu inginkan? Dan Yu dengan berani berkata, kakak Tan ketika kamu tidak berani datang, sekarang kamu datang, apa sebenarnya maksudmu? Juga, kepala sekolah pernah berkata bahwa tidak ada yang akan liar kepada murid taman obat kita, apakah kamu masih berani menyentuh kami? Mendengar kata-kata ini, wajah Pang He berubah dan dia tertawa muram, aku hanya akan menawarkan dupa Tan Yun dan kemudian pergi, jika kalian berhenti lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Minggir, 10 anak buahnya di belakangnya, berteriak. Baru saat itulah kerumunan dan Yu menggerutu dan menyingkir. Pang He datang langsung ke makam Tan Yun, berjongkok dan mengejek, Tan Yun, bukankah kamu sangat percaya diri? Bukankah kamu menggertakku 2 kali? Kamu sangat pengganggu, bagaimana kamu bisa mati? Kenapa kamu tidak merangkak keluar dan memukulku lagi? Hahaha. Bajingan rendahan, masih berani memukul orang tua itu? Aku katakan padamu, jika kamu tidak mati, aku akan mencampakkanmu 2 kali dengan tanganku sendiri juga. Kamu, pantas mati. Aku bah. Pang He terus-menerus meludahkan 3 suap air ke kuburan, sebelum dia bangun, memandang Dan Yu dan yang lainnya, dan tertawa malu. Tan Yun adalah contoh yang baik,
semakin banyak kebencian yang Anda dapatkan, semakin cepat Anda mati. Saudara-saudara, ayo pergi. Pang He mondar-mandir dan memimpin 10 orang, setelah berjalan menuruni puncak, menginjakkan kaki di atas pedang terbang yang terbang melintasi langit malam dan terbang menuju gua sejauh 50.000 mil. Di dalam peti mati yang gelap, Tan Yun setelah setengah bulan pemulihan, pada saat ini telah pulih seperti sebelumnya, hanya suara Pang He yang terdengar dengan jelas. Hari ini aku akan mengantarmu dulu. Tan Yun diam-diam mencibir, menyilangkan tangannya, dimasukkan ke bagian bawah peti mati, dan jatuh lurus ke bawah dengan kepala menghadap ke bawah. Tiba-tiba, tubuhnya berputar seperti giroskop, lalu mengebor secara paralel sejauh ribuan kaki, tubuhnya seperti bola meriam, menembak keluar dari dalam gunung. Di bawah langit berbintang, Tan Yun seperti hantu menuju 200 mil jauhnya dari kehampaan, kaki di atas pedang terbang Pang He 11 orang melintas. Disapu melalui 3.000 kaki ruang kosong, Tan Yun langsung mengenakan es dingin napas kura-kura, mengorbankan pedang terbang, tanpa tergesa-gesa dengan rasa spiritual terkunci pada 11 orang setelah mengejar. Setengah jam kemudian, ketika 11 orang terbang menjauh dari Gunung Abadi Changling 3.000 mil, kaki Tan Yun di atas pedang terbang, tiba-tiba muncul di depan 11 orang, rotasi pergelangan tangan, 10 surai pedang pada saat yang sama mekar. Cahaya darah muncul, 10 kepala terbang menjauh dari tubuh, mayat tanpa kepala dari pedang terbang menuju ke bawah. Ah, siapa kamu? Suara ketakutan Pang He tiba-tiba berhenti, tetapi dicekik oleh Tan Yun. Bajingan, perhatikan baik-baik siapa kakek itu. Suara dingin terdengar, Tan Yun mengangkat kerudung dingin. Kamu tidak mati. Pang He ketika dia melihat penampilan pengunjung, matanya melotot, ketakutan, karena dicekik oleh Tan Yun, dia tergagap dan hampir tidak bisa membuat suara. Dia terus menggelengkan kepalanya, ketakutan akan kematian menutupi hatinya, dan matanya yang berkaca-kaca menatap Tan Yun dengan tatapan memohon. Apa? Memohon belas kasihan. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyum kejam, baru saja di Gunung Abadi Changling, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri? Aku tahu itu salah. Pang He mencurahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan 5 kata dari tenggorokannya. Maka kamu akan pergi ke neraka dan perlahan-lahan bertobat. Tan Yun tersenyum sengit, melemparkan mata surgawi Hongmeng, mata berbintang bersinar dengan aura merah iblis, menatap Pang He. Pang He tiba-tiba tampak tercengang. Jawab aku, apakah pamanmu Pang Siyuan yang memukulku di ujung resleting setengah bulan yang lalu? Saya tidak tahu. Mendengar kata-kata ini, mata Tan Yun bersinar dengan aura yang cemerlang, lepaskan jubah danmu. Iya, setelah Pang He melepaskan jubah dannya, Tan Yun dengan cepat memakainya. Segera, saat dia menjatuhkan Pang He ke dalam kehampaan, Tan Yun menarik tirai pedang yang menyelimuti Pang He. Daging dan darah terbang, dan dalam sekejap mata, Pang He hampir menjadi kerangka manusia, dan kemudian dia mati. Tan Yun membawa mayat, kembali ke Gunung Abadi Changling dengan kecepatan tinggi, mengebor gua yang sebelumnya dia potong ketika meninggalkan puncak, kembali ke peti mati dengan cara yang sama. Setelah meletakkan mayat di peti mati, Tan Yun mengikuti lorong di dalam gunung lagi, sambil mengebor ke arah luar gunung, sambil menghancurkan kanal di belakang. Tan Yun melesat keluar dari Gunung Abadi Changling, mengenakan jubah dan kerudung dingin nafas kura-kura, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju kelompok Gunung Abadi tempat para murid sekte tetua ketiga tinggal. Pada saat yang sama, Gunung Es Abadi, Aula Bingqing. Nona, kamu sudah kurang tidur selama setengah bulan. Kematian Tan Yun adalah untuk menyelidiki, tetapi tubuhmu juga harus dimenjaga. Sen Qingfeng memandang Sen Subing, yang matanya berlumuran darah, dan berkata dengan menyakitkan. Ya, Nona. Sen Wende bergema. Sen Subing menggelengkan kepalanya, matanya yang indah mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Selama pembunuhnya tidak ditemukan, saya tidak bisa tenang. Agar adil, sejak saya duduk di kepala selama 30 tahun, saya tidak pernah merasa kasihan pada siapapun. Saya juga tidak pernah merasa tidak adil kepada murid manapun, tetapi hanya untuk Tan Yun, saya penuh rasa bersalah. Sen Subing bayangan indah kesepian keluar dari Aula Bingqing, kepala jangkrik sedikit terangkat, memandang ke langit berbintang yang luas, gigi kerang terbuka sedikit, nada sedih, dulu jenius tertinggi, jenius hebat, hebat jenius yang hebat. Begitu seorang jenius tertinggi, di depanku memanjat lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Master Extreme. Aku tidak menghargai, jika surga memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menganggapnya sebagai murid tertutup, melindunginya dan biarkan dia tumbuh dengan baik. Namun, semuanya sudah terlambat, ini adalah kesalahan terbesar yang saya, Sen Subing, lakukan dalam hidup sampai sekarang. Jika kita tidak menemukan pembunuhnya, aku benar-benar tidak bisa merasa damai. 4 jam kemudian, ketika malam dan matahari silih berganti, Tan Yun terbang melintasi 50.000 mil ruang kosong,
menembak jatuh dari lautan awan di puncak-puncak, menelusuri gua. Siapa kamu? Seorang murid dari alam jiwa janin tingkat ke-8 di sofa, baru saja membuka mulutnya, sepasang mata merah iblis di depan matanya sangat mempesona. Seketika, orang ini membeku seperti ayam kayu. Katakan di mana gunung abadi Sun Abe berada. Tanya Tan Yun. Itu 1000 mil ke timur. Begitu kata-kata murid itu keluar dari mulutnya, dia mendapatkan kembali akalnya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung, melihat hantu. Sepertinya aku melihat bayangan hitam.